mentalitas, daya juang. Luar biasa. Itu yang kita inginkan terjadi pada lulusan-lulusan dari Politeknik. Dan lebih khusus untuk yang angkatan pertama. Anak sulung pertama, anak sulung. Oh enggak, anak sulungnya patung komodo yang ada di depan. Itu adalah lulusan pertama. Jangan lupa ya. Karena di situ Sahabat Mabar Bicara sudah ada tobanya. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Selamat malam Sahabat Mabar Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alusi Suwartim Karya, podcaster ya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan di malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana sebuah yayasan yang dinamakan Bangkit Anak Negeriku ya, 2 hari yang akan datang akan melaksanakan sebuah seremonial ya. Ini the first graduation, yang dimana dalam hal ini adalah instansi pendidikan tinggi pariwisata ini akan memwisudakan sejumlah puluhan mahasiswa, ada dari prodi ekowisata juga dari prodi perhotelan, dan tentunya ini akan berkontribusi atau teman-teman mahasiswa ini akan berkontribusi terhadap pengembangan Labuan Bajo khususnya sebagai destinasi pariwisata super premium dan umumnya Pulau Flores yang dikenal sebagai the main destination of eastern part of Indonesia begitu ya. Dan di malam hari ini Sahabat Mabar Bicara, saya bersama dengan Bapak Andi. Beliau adalah Wakil Direktur dari Kampus Politeknik El Bajo Komodo. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Luis, dan selamat malam Sahabat Mabar Bicara. Sahabat Mabar Bicara. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Dan juga di sebelah sisi kiri saya ya, Ibu Pauli. Beliau adalah Ketua Panitia Kegiatan untuk Wisuda Angkatan Pertama di Politeknik El Bajo Komodo. Selamat malam Ibu Pauli. Halo, selamat malam Luis, apa kabar? Sehat. Selamat malam juga untuk sahabat Mabar Bicara dimanapun Anda berada. Iya. Luar biasa sekali ya Sahabat Mabar Bicara ya. Saya didampingi oleh 2 orang hebat begitu ya, yang selama ini mendedikasikan diri begitu ya untuk bagaimana meningkatkan atau mengembangkan dan juga membangunkan begitu ya sumber daya khususnya para generasi muda, dalam hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi tenaga profesional ya di bidang pariwisata begitu ya. Dan untuk kali ini Sahabat Mabar Bicara ya, tampilan kita cukup berbeda. Sekarang kita berada di gedung, ini salah satu meeting room ya di kampus Politeknik El Bajo Komodo Labuan Bajo gitu ya. Dalam beberapa waktu ke depan itu adalah peristiwa besar ya, dan ini adalah peristiwa mulia yang dinanti-nanti oleh Manggarai Barat, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Most likely countdown timer ya. Iya betul. Sudah itu H-2. Iya, Sahabat Mabar Bicara, luar biasa bahwa memang beberapa hari yang akan datang ini, 2 hari lagi tepatnya Ibu ya, itu akan diwisudakan gitu ya. Iya. Boleh diceritakan Ibu, ini wisuda siapa saja ini dari anak-anak Poltek nih, dari mahasiswa-mahasiswa Poltek nih. Baik. Pertama-tama tentunya saya mewakili seluruh panitia yang terlibat dalam persiapan untuk wisuda pertama Diploma 3 Politeknik El Bajo Komodo ini, mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan memang untuk behind the scene-nya ini, behind the scene ya, banyak cerita, tentunya banyak hal-hal yang menarik ketika kami mempersiapkan kegiatan wisuda yang pertama ini. Mengapa? Karena yang pertama tentunya ini adalah perdana. Perdana. Iya, perdana ya. Jadi sesuatu hal yang tentunya dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Manggarai Barat ini. Wow. Iya betul, karena memang ya begitulah ya, karena memang ini adalah perguruan tinggi pertama di Kabupaten Manggarai Barat. Iya gitu. Betul. Jadi bersyukur sekali bahwa kita sudah sampai di salah satu momen yang luar biasa. Persiapannya tentu tidak mudah, tapi juga kami berjuang bersama-sama tentunya dalam satu tim kepanitiaan ini. Mempersiapkan ini memang sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Dari 1,5 menghampiri ya. Iya, 1,5 almost 2 months now gitu ya, preparation, persiapan untuk memwisudahkan begitu ya. Betul. Mungkin dalam bahasanya saya itu apa ya? Bagaimana mempersiapkan proses melahirkan begitu ya. Benih-benih intelektual begitu ya sebagai agen perubahan yang akan nantinya berkontribusi nih ya terhadap Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium begitu ya. Betul. Juga wilayah lainnya di Manggarai Barat
gitu. Iya, memang secara psikologis ini tentunya sangat sangat berarti tentunya untuk angkatan yang pertama. Kami bersyukur sekali mempunyai angkatan pertama yang menjadi perintis atau pionir ya. Kalau bicara pionir, kebetulan salah satu penghargaan ya, puji Tuhan, syukur yang diterima oleh Politeknik El Bajo Komodus adalah sebagai pionir atau perintis untuk perguruan tinggi di daerah NTT ini atau di daerah 3T, dan angkatan pertama ini menjadi bagian dari pionir itu. So hopefully dimanapun nanti adik-adik para calon wisudawan ini tersebar, kemudian dengan profesi masing-masing, dengan kegiatan masing-masing, tentunya harapannya akan menjadi pionir juga dimanapun kalian berada. Sehingga momen ini adalah momen celebration, tentunya graduation is a celebration gitu. Kita harus mengucap syukur, merayakannya bukan seperti hingar-bingar yang seperti apa, tapi kita bersyukur, Luis. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi ini kayaknya banyak nih yang sayang sama kalian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di tengah situasi pandemi yang kita sulit mengadakan kegiatan, kami bersyukur dukungan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, begitu total, Satgas COVID-19 begitu luar biasa, Luis. Iya, memang kami ada beberapa pertemuan khusus dari sekian yang diizinkan untuk terlibat, kemudian kami bicarakan lagi, akhirnya boleh agak lebih lagi dari itu, dan kemudian ada beberapa persyaratan yang memang perlu diikuti tentunya, tapi tetap diizinkan seperti itu yang luar biasa. Memang dari salah satu persiapan ini adalah momen yang paling pentingnya, Luis, bahwa kita semua ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bupati kita, Bapak Edi Stasius Edi, dan juga seluruh tim jajarannya betul yang ada di Satgas COVID-19 sudah memberikan izin dan kesempatan Politeknik El Bajo Komodus mengadakan kegiatan wisuda yang pertama. Yang pertama, luar biasa. Tentu ini menjadi kabar gembira ya Pak Andi ya bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat begitu ya, di mana kerinduan bahwa benih-benih dalam hal ini Bumi Putra ya mungkin agak sedikit, tetapi maksud kita bahwa putra-putra dan putri-putri daerah Kabupaten Manggarai Barat ini yang mengetahui secara detail begitu ya latar belakang hingga segala potensi yang dimiliki oleh daerah ini yang dapat ke depan dijadikan sebagai destinasi pariwisata begitu atau daya tarik pariwisata, dan mereka akhirnya lega bahwa di hari yang akan datang gitu ya akan diberikan penghargaan ini kepada puluhan mahasiswa yang telah mengikuti 3 tahun di sini. Nah, bagaimana ini Pak Andi sebagai wakil direktur dari Poltek Yayasan Bangkit Anak Negeri ini? Apakah teman-teman mahasiswa ini could reliable or bagaimana sesungguhnya mereka? Iya, terima kasih Luis. Jadi terus terang kami sebagai penyelenggara dari Politeknik ini merasa bangga, dan ini momen yang ditunggu-tunggu ya untuk semuanya. Dan juga di Manggarai Barat ini bahwa pada akhirnya kami bisa melahirkan putra-putri terbaik yang dibina, dididik, diasuh selama kurang lebih 3 tahun untuk pada akhirnya siap diterjunkan di masyarakat. Itu hal yang paling membanggakan bagi kami. Karena Luis, kalau kita melihat flashback ke belakang, jadi latar belakang dari tujuan kita berada di Politeknik seperti ini kan karena memang keterpanggilan dari Yayasan Bangkit Anak Negeriku untuk ikut serta dalam sebuah proyek besar, rencana besar dari pemerintah Republik Indonesia ini yang memang secara khusus ingin mengembangkan SDM di daerah Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Manggarai Barat ini. Itu menjadi sebuah rencana besar dari pemerintah, dan kami bersyukur bisa ikut serta hadir untuk kemudian bisa mencetak untuk putra-putri yang terbaik dalam SDM-nya seperti itu. Dan memang pilihan ketika kami ikut serta dalam Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini memang fokusnya kami memilih di dunia pendidikan. Ya, dan pendidikannya itu terfokus lagi
di universitas dan universitasnya lagi terfokus lagi di politeknik. Itu artinya kami ingin betul-betul dari mahasiswa yang lulus di politeknik ini sungguh-sungguh pada akhirnya siap untuk kerja, siap untuk berkarya di masyarakat. Itu harapan yang terbesar dari kami. Luar biasa sekali, dan lebih tentunya harapannya yang paling tepat juga salah satunya adalah bagaimana mereka ini nanti menjadi champion, begitulah Pak Andi ya. Karena ketika diamati bahwa memang dari keberlimpahan sumber daya alam, budaya dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Manggarai Barat ini begitu ya, dan kehadiran dari Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini juga akan mencetak nih ya tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata, kurang lebih seperti itu ya. Betul, itu tepat sekali. Kita patut bersyukur masyarakat Manggarai Barat terkhusus Labuan Bajo di sini patut bersyukur kita memiliki bumi yang sangat kaya. Bumi yang orang di luar sana itu merindukan untuk datang ke tempat ini. Bahkan pemerintah secara khusus juga mencanangkan sebagai destinasi premium. Itu artinya ada banyak hal yang luar biasa hebat yang bisa digali di Manggarai Barat ini. Dan tentunya hal yang luar biasa ini harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang juga premium. Sumber daya manusia yang sungguh-sungguh dapat pada akhirnya bisa mengolah kekayaan alam ini sehingga betul-betul ya kita semuanya masyarakat Manggarai Barat ini menjadi tuan di rumah sendiri. Dan betul. Bisa membanggakan Indonesia ke dunia luar. Itu yang kita harapkan, Luis. Luar biasa. Itulah yang membuat kenapa Politeknik ini memang betul-betul kita berusaha untuk memfokuskan ya kita semuanya, mempersiapkan kita semuanya untuk memiliki SDM yang sungguh-sungguh unggul. Karena kan visi dari Politeknik ini betul-betul mencetak atau menjadi Politeknik vokasi ya, yang unggul, yang kreatif, inovatif, yang bisa berdaya saing global, dan tentunya adaptif. Ya, luar artinya biasa. Kita selalu mengikuti perkembangan pengetahuan, mengikuti perkembangan teknologi, dan mengikuti perkembangan industri tentunya. Bagaimana konkretnya di Poltek dari yang disampaikan tadi itu adaptif Pak Andi? Karena saya dengar juga bahwa ternyata di sini ada program IT ya, berbagai macam prodi ya. Betul. Karena memang fokus utama dari pendidikan politeknik ini kan karena arahnya adalah mencetak tenaga kerja yang sungguh-sungguh langsung siap, maka fokusnya memang 70% kita praktek dan 30% kita teori. Dan tentu kita bersama-sama Luis membuat bagaimana kemudian kita bisa menjadi seseorang yang profesional. Gitu yang kita inginkan. Profesional artinya kita memiliki pengetahuan yang sungguh-sungguh. Dan keterampilan yang akhirnya menjadi keahlian, karena nanti kalau kita profesional harus ada sesuatu keahlian yang kita miliki, keahlian itu dibutuhkan oleh orang lain, dan tentunya keahlian itu akan dibayar atau dibeli. Itu artinya kan, itu tujuan utama kan, kan yang seperti itu. Dan teristimewa dan yang terutama tentunya adalah sikap, mentalitas, daya juang. Luar biasa. Itu yang kita inginkan terjadi pada lulusan-lulusan dari Politeknik. Dan lebih khusus untuk yang angkatan pertama. Anak sulung. Oh enggak, anak sulungnya patung komodo yang ada di depan. Itu adalah lulusan pertama. Jangan lupa ya. Karena di situ Sahabat Mawar Bicara sudah ada tuganya. Ibu Pole, persiapan dari Ibu ya dalam hal ini bersama tim begitu ya, telah bersinergi menyiapkan hari besar seremoni memwisudakan sebanyak puluhan itu. Prodi apa saja yang akan diselesaikan dalam hal ini yang akan melantik wisudawan? Dilantik gitu. Baik. Jadi untuk informasi Luis, memang untuk angkatan pertama kita itu ada 3 prodi sebetulnya. Jadi ada prodi Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan, ada Diploma 3 Ekowisata dan Diploma 3 Perhotelan. Nah, yang hari Sabtu nanti kita akan lantik adalah wisudawan untuk yang program Diploma 3. Artinya dari ekowisata dan dari perhotelan. Dua prodi ya. Dua prodi, betul. Dan saya sendiri personally saya menyaksikan detik-detik perjuangan adik-adik mahasiswa
yang akan segera dilantik menjadi wisudawan, sebentar lagi jadi alumni nih ya. Sebentar lagi menjadi alumni ini, saya menyaksikan masa-masa juga ketika mereka berjuang menghadapi yudisiumnya mereka. Luar seperti biasa, itu ya. Jadi sesuatu yang langkah demi langkahnya itu betul-betul luar biasa. Kami merasakan juga perjuangan kalian ini dari mungkin kalau sahabat mabar bicara pernah mampir ke Politeknik pada tahun-tahun itu mungkin 2018, 2019 banyak yang mengatakan oh belum seasri sekarang mungkin begitu ya. Jadi kalian ini saksi hidup bagaimana metamorfosis dari Politeknik dari Politeknik Al-Bajo Komodo seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan anak sulung atau mungkin anak kedua mungkin ya. Jadi kalianlah saksi hidup dari metamorfosisnya seperti itu. Perkembangan dari kampus Politeknik ini. Secara pribadi tentunya kita apresiasi ya bahwa di waktu yang akan datang kita akan memiliki puluhan tenaga profesional di industri jasa pariwisata begitu ya. Baik nanti mereka ini akan menjadi pelayan di beberapa aspek jasa ya, khususnya di tadi yang disampaikan prodi perhotelan Ibu ya. Betul. Juga ekowisata begitu. Nah, untuk yang ekowisata dan perhotelan ini Pak Andi, bahwa kita ketahui ya umumnya yang perhotelan itu tentu akan bekerja di hotel dong ya. Oke. Nah, output nih dari ekowisata ini Pak Andi, apakah mereka ini nanti akan misalnya menjadi pemandu wisata kah atau lain sebagainya kah? Begitu. Kalau perhotelan itu yang kita atau awam pahami ya mereka pasti akan bekerja di hotel ya, tentu. Ya. Oke. Jadi yang pasti untuk lulusan terutama diploma 3 ekowisata dan perhotelan kita inginkan pasti mereka akan menjadi praktisi-praktisi yang handal. Artinya tidak hanya sekedar pengetahuan tetapi justru sungguh-sungguh praktisi di bidang yang ingin digeluti. Kalau di dunia perhotelan ya lalu praktisi di bidang perhotelan yang sungguh-sungguh yang ingin digeluti sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perhotelan. Itu entah menjadi supervisor atau menjadi bagian dari staff yang sungguh-sungguh ahli di bidangnya, dan itu yang kita harapkan. Dan kalau di ekowisata ada banyak hal dari lulusan yang kita inginkan selain juga menjadi pemandu pariwisata, ya kan, menjadi pekerja di dunia pariwisata, dan teristimewa kekhususan juga yang kita inginkan pada akhirnya sebetulnya kita ingin para mahasiswa kita itu memiliki jiwa entrepreneurship ya, akhirnya berwirausaha itu menjadi bagian yang sungguh kita inginkan, sehingga yang terjadi adalah mereka bisa menciptakan peluang-peluang usaha, dan itu yang kemudian semakin luas, dan lalu diharapkan ada banyak usaha yang kemudian tercetak dari mahasiswa-mahasiswa kita. Luar biasa itu ya. Jadi tidak akan pernah kekurangan untuk lowongan pekerjaan karena apa yang terjadi di Politeknik dan juga yang ditangkap oleh industri itu terjadi link and match ya. Artinya sungguh-sungguh apa yang dibutuhkan oleh industri itulah yang kemudian disediakan oleh Politeknik secara teorinya begitu ya. Secara teori dan juga praktek. Kan banyak hal kalau nanti mabar bicara mau datang di sini ada lab yang tersedia untuk praktek, entah itu lab kitchen atau juga lab ekowisata yang kita gunakan supaya mahasiswa juga ada kesempatan untuk praktek. Itu yang kita inginkan terjadi. Luar biasa ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Wakil Direktur Politeknik Al-Bajo Komodo atau Yayasan Bangkit Anak Negeriku, yaitu bahwa dari kedua prodi yang sebentar lagi, tepatnya 2 hari lagi akan dilantik nih ya menjadi ahli median ya. Atau AMD gitu. PAR umumnya gitu ya. AMD PAR, betul. Ahli media pariwisata gitu ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang akan tentunya ya akan menciptakan lapangan kerja begitu ya, dan mereka tentu akan menjadi developer begitu ya dari keberlimpahan yang ada di Manggarai Barat ini. Menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Direktur bahwa mereka tidak akan tadi itu dalam bahasa Manggarai kita sampaikan itu long atau lonto, di mana dalam hal ini selama ini faktanya bahwa we lose of compete. Kita kalah saing ya begitu ya, mungkin karena faktor SDM begitu ya Pak Andi, tetapi dengan adanya Poltek begitu ya, Yayasan Bangkit Anak Negeriku hadir untuk membackup dan mengisi kekosongan ini, sehingga
terjadi imbang ini peradaban ini, khususnya bagaimana geliat ini pembangunan Labuan Bajo sebagai super premium Pak Andi begitu ya, dan dengan ini tentu ada keseimbangan begitu ya. Oke. Dari Ibu Panitia luar biasa. Ganti panggilan ya. Karena beliau yang paling sibuk untuk membuat acara itu menjadi sukses dan berhasil. Iya. Ya, jadi Hopefully. kamu nanti harus berterima kasih kepada Bu Pauli Kepada seluruh tim. dan tim tentunya dan semua panitia Ya ya. betul. Ini sahabat mau berbicara ya, begitu tentu kita penasaran ini. Dibocorkanlah Ibu. Oh, teaser ya, teaser. Kalau film ada teasernya, ada trailernya dulu ya. Trailernya dulu dong. Tidak bisa di-share dong kalau yang mengejutkan. Tapi yang saya syukuri Ya. lewat momen ini kami berkolaborasi dengan cukup banyak pihak, Ya. seniman-seniman asli daerah Manggarai Barat Wow. dan juga para pelaku wisata di daerah Manggarai Barat yang kami akhirnya menemukan mutiara-mutiara ini ketika kami mempersiapkan kegiatan wisuda ini. Luar biasa itu. Begitu. Jadi hasilnya bagaimana, tampilannya bagaimana, surprise. Surprise. Tapi menariknya itu, Luis, karena saya sendiri beradaptasi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Andi tentang salah satu poin dari visi Politeknik El Bajo Komodus adalah poin soal adaptifnya. Nah, ini tentunya sangat diperlukan. Ya. Salah satu yang membuat seseorang atau manusia itu bisa survive atau bertahan adalah kemampuan adaptasinya. Oke. Itu kunci. Maka ketika kami hadir di sini, walaupun mungkin bisa dikatakan belum sampai 80% mungkin yang ada di sini adalah bagian dari lokal Manggarai Barat seperti itu. Tapi kami salah satunya mengusahakan untuk menjadi adaptif. Nah, dalam perwujudannya ketika kami mempersiapkan kegiatan wisuda ini pun kami terapkan hal itu. Bahwa kami harus adaptif. Di sini seperti apa biasanya, adatnya seperti apa, misalnya ketika menyambut anak yang baru lulus, ketika melepas misalnya atau melepas seseorang ya sesudah menempuh pendidikan lalu dilulus dan lain-lain itu seperti apa, lalu mungkin tarian-tarian, lagu-lagu dan lain-lainnya itu kami tentunya sesuaikan, tidak bisa kami menggunakan patokan atau yang dari luar tentunya seperti yang tadi disampaikan itu harus adaptif dan semoga apa yang dikemas apa yang disiapkan oleh seluruh tim dan di sini melibatkan adik-adik dari Luis tentunya banyak sekali. Saya berterima kasih sekali juga mungkin sekaligus dalam kesempatan ini kepada seluruh panitia yang terlibat, semua mahasiswa-mahasiswi yang terlibat juga yang bekerja keras pagi siang malam, kadang-kadang kita koordinasi menjelang pagi-pagi, masih pagi-pagi mungkin masih baru bangun, kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang masih malam teringat sesuatu langsung koordinasi lagi. Jadi di situ menariknya bahwa kita ini satu tim, we are family. We are family. We are family. Dan disinilah yang menjadi kesempatan juga Luis untuk adik-adiknya Luis ini juga belajar bagaimana mengorganisasikan sesuatu. Ya, kalau Luis, kakak Luis dan mungkin teman-teman yang nanti akan segera diwisuda ini pengalamannya sudah cukup banyak. Nah, hari-hari ini bersyukurnya adalah ini juga menjadi satu pelatihan untuk baik anak-anak angkatan 2019, 2020 dan yang mengejutkan anak-anak 2021. Wow, saya kasih aplaus luar biasa bakat-bakatnya Kakak Luis, mungkin nanti bisa disaksikan. Iya, keren-keren. Bakatnya, bakat terpendam yang kemudian kami temukan. Wow, ini mutiara-mutiara, betul. Ini yang itulah kenapa memang di Manggarai Barat ini banyak mutiara-mutiara. Iya. Bukan hanya literally alamnya, literally. Bukan hanya alamnya tapi budayanya juga dan person-person yang dan ada. Luar biasa. Orang-orangnya, person-personnya, betul sekali. Like me. Yes. Very well said, yes. Menarik, banyak hal yang menarik Luis tentunya ketika saya menggali dan mengikuti proses pelatihannya juga mungkin saya tidak full mengikuti semuanya tapi saya melihat step by stepnya bagaimana mereka berjuang mengharmonisasikan antara banyak seni ya kalau bisa saya sampaikan, bukan hanya seni suara atau vokal tapi ada puisi,
ada tarian, ada musik tentunya, itu dikolaborasi dan diharmonisasikan menjadi satu dengan ciri khas tentunya daerah Manggarai Barat. Luar biasa. Seperti itu. Wow, itu artinya bangkit anak Local wisdom ya. Local Jadi local wisdom, wisdomnya itu yang apresiasinya. kita. Mahasiswanya banyak seni, dosen-dosen dan panitianya yang senewan. Seniman ya. Iya, artinya dapat dipahami ya sahabat berbicara ini tidak juga terkejut bagi kita ya, karena memang dari nama yayasan saja Bangkit Anak Negeriku gitu ya. Betul, Jadi mutiara-mutiara yang tersembunyi di Manggarai Barat ini try to cover begitu ya, ditemukan lalu ditunjukkan kebukaan bahwa ada ini yang tersembunyi yang memukau di sini ya. Karena mutiara itu kan memang dia tersimpannya itu tersembunyi ya. Tersembunyi begitu. Iya. Itu Jadi- orang-orang tertentu yang mampu menemukannya. Betul. Dan salah satunya adalah Poltek kan ya. Iya, luar biasanya itu perlu usaha yang lebih, perlu menyelam lebih dalam. betul, Nah itu kan sehingga menemukan mutiara Iya, itu. iya. Kira-kira analoginya seperti itu, Iya, ketika kami luar menemukan potensi-potensi yang luar biasa. Iya, iya. Dimulai dari angkatan pertama, kedua, ketiga, sekarang Politeknik sudah mencapai angkatan yang keempat. Angkatan yang keempat Iya. luar biasa ini ya. Oke, sahabat mau bicara ya. Ini sangat menggembirakan tentunya ya buat kita semua begitu ya, bahwa Politeknik Elbajo Komodo sebagai naungan di bawah Yayasan Bangkit Anak Negeriku serius dan sungguh-sungguh mendedikasikan diri untuk mengejawantahkan dari terms Bangkit Anak Negeriku. Tentunya yang dimaksudkan bangkit ini adalah anak negeri Manggarai, khususnya Manggarai Barat gitu ya. Iya. Anak negeri, dan bangkitlah anak negeri seluruh wilayah di Congkasai ya. Ini Manggarai ini Congkasai juga kata lainnya ya. Atau Tanah Nucalale. Tanah Nucalale. Tanah Nucalale begitu. Juga mungkin di seluruh negeri Nusa Bunga begitu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, ada banyak sekali sahabat luar bicara yang sudah berada bersama kita, Pak Andi ya, Ibu Pauli iya, ya. halo semuanya. Selamat malam semua. Iya, luar biasa sekali keterlibatannya menyaksikan live talk ya. Saya bersama dosen-dosen saya begitu. Iya, berbagi teaser ya. Tadi saya ingin mencoba ini Bukan spoiler ya. Bukan Teaser ya. Nanti saya diprotes sama seksi acara kalau saya spoiler. betul. Oke, kita sapa yang pertama ini Pak Andi sama Ibu Pauli ya, sahabat mau bicara yang berada di Bali ini ya, salah satu pemuda halo. yang sangat progresif begitu ya, yang sangat militan bagaimana melihat pembangunan di daerah ini. Beliau adalah adik Hans ya, di sini namanya Bongkar. Oke. Luar biasa dan disampaikan sukses selalu untuk KAE ya. Oke, tentunya di sini KAE yang dimaksud it's not only me but the three of us. Iya. Ya, karena KAE itu ya KE itu kakak ya. Kakak, betul. Oke. Ada kakak ibu ya, ada Kakak kakak ibu. bapak. Oke. Kakak dan- ibu. kakak ibu dan kakak bapak. Dan tentu saya juga. Oke, terima kasih untuk Bongkar yang di Bali ya. Sukses juga untuk Bali tentunya ya. Salam untuk Pulau Dewata. Oke. Yang berikut ini kita sapa ini Abang Juventus Frumente. Selamat malam untuk Abang Juvens ya. Terima kasih sudah berinteraksi bersama kita ya. Yayasan Bangkit Anak Negeriku sedang mempersiapkan diri ke puluhan ya mahasiswa yang akan dilantik menjadi ahli media pariwisata. Dan yang berikut ini ada the top penggemar berat ini dari Mabur Bicara Podcast. Salah satu local champion Pak Andi. Beliau adalah seorang anak muda dari Manggarai Barat bagian timur yang sedang Manggarai mengembangkan Barat bagian timur. Manggarai Barat bagian timur betul. Sedang mengembangkan iya lucu ya. Manggarai Barat sebelah timur, Iya. di sisi selatan. Belahan selatan. Oke, iya, luar biasa tentunya kita menyapa ini sahabat kita, sahabat luar bicara Abang Roni Apong ya, atau kita kerap memanggilnya Roni Sumarno yang sekarang sedang mengembangkan desa wisata yang dikenal dengan sebutan Bukit Porong. Oh, Ya mungkin pernah mendengar itu Pak Andi. ya. Iya, jadi beliau adalah salah satu pemuda yang sangat sukses sekali dan sangat fenomenal, dan harapannya akan ada banyak sekali Roni yang lain di Manggarai Barat ini. Dan terima kasih untuk Abang Ron. Oke, yang berikut kita ingin sapa Abang Roberto.
Super Politeknik El Bajo Kemudus ya. Salam semangat buat Pak Andi dan Ibu Pauli katanya. Salam semangat juga. Salam. Di 2 hari lagi Pak Andi ya, ke 20-an mahasiswi Politeknik El Bajo Kemudus itu akan diwisudakan gitu ya. Apa yang ingin Pak Andi sampaikan ke mereka, karena mereka ini adalah petarung sesungguhnya, fighter. Tadi saya ingat yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa mereka ini nanti tidak menjadi tamu di rumah sendiri, begitu. Dan tentu yang dimaksud di sini bahwa dengan bekal yang mereka miliki, mereka akan fight betul, gitu ya. Yeah. Oke, what do you wanna say for them? Ya, yang pasti saya menginginkan untuk angkatan pertama ini sungguh siap ya, siap untuk membangun kota Manggarai Barat ini. Oke. Jadi itu yang kita inginkan dan ya harus menjadi petarung-petarung yang akhirnya menjadi pemenang gitu ya. Untuk pertarungan yang sangat luar biasa di zaman sekarang ini. Maka ada 4 hal yang harus selalu dimiliki oleh para petarung yang pertama ini yang harus turun gunung ya. Betul. Kalau perguruan itu ya turun gunung ya untuk kembali ke dunia ini. Betul. Saya ada 4 hal yang saya titipkan untuk para generasi yang siap untuk tarung itu, yang saya singkat dengan kata PRUL. Ya, PRUL. PRUL. Yang pertama P itu pikiran. Pikiran ini berarti berhubungan dengan soal cara pandang, soal mindset, soal cara melihat dan sebagainya. Nah, para angkatan pertama ini saya inginkan mereka sungguh-sungguh ya, kamu dengan angkatan yang lain, teman-teman yang lain ini sungguh harus mampu untuk bisa mengubah mindset, mengubah cara pandang. Dan yang tentu yang pertama ya harus disadari bahwa sekarang ini berubah. Cara pandang kita sudah tidak lagi cara pandang yang dulu, tetapi sekarang ini sudah berubah. Dan salah satu perubahan yang paling kentara itu kan bahwa sekarang itu eranya era teknologi. Itu sebuah perubahan yang harus disadari bersama-sama. Dan karena eranya sekarang teknologi, maka kita juga harus tahu teknologi, jangan sampai gaptek teknologi. Itulah kenapa saya selalu mendukung kegiatan yang Louis adakan seperti ini. Ini termasuk kan bagian dari saya harus berubah. Transformasi ini ya, dan itu harus kita sadari. Kita tidak akan pernah bisa berkembang kalau kita gaptek teknologi. Termasuk juga perubahan yang harus kita sadari, berarti kalau kita tahu teknologi ya harus dekat dengan medsos, menggunakan itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk membranding diri kita, untuk mempromosikan diri kita. Kita harus sungguh-sungguh mengenalkan siapa sih diri kita. Itu bagian yang utama. Dan yang kedua, perubahan yang harus disadari adalah bahwa sekarang itu eranya sudah era collaboration, gitu ya. Era bekerja sama. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Semuanya harus bekerja sama. Bahkan kalau dulu mungkin kita beranggapan ketika orang punya kelebihan, dia kompetitor saya. Sekarang tidak bisa lagi. Itu mindset yang harus kita bangun. Kita harus bisa bekerja sama dengan semuanya. Nanti suatu ketika kita akan berpikir kompetitor sejati ya, kompetitor itu diri kita sendiri. Bagaimana kemudian diri kita berusaha untuk mengupgrade terus menerus sehingga kita bisa menjadi berkembang. Nah, ini yang harus disadari oleh semuanya sehingga kita mampu untuk bersaing dengan orang lain itu karena apa? Karena kita bersama-sama berkolaborasi. Tidak melihat orang lain sebagai saingan, tapi melihat itu bagian dari apa yang harus kita kerjasamakan. Ini sesuatu yang paling penting ya di pikiran kita. Collaboration, kesadaran akan teknologi dan harus jemput bola. Kalau selama ini kita menunggu ya, misalkan di era pandemi ini, kita bisa tahu, aduh, kamu tidak datang misalnya, kamu tidak datang. Ya. Tapi apa yang bisa kamu usahakan? Apa yang bisa kamu jemput supaya kemudian akhirnya kamu mendapatkan sesuatu? Iya, tetap produktif. Dan itu bisa terjadi kalau di bagian yang kedua, yang tadi saya katakan ya, itu rasa. R itu ya, jadi rasa. Memiliki kemampuan mengontrol emosi secara positif dan produktif. Ya, jadi positif itu artinya ya kita harus terus menerus punya semangat, punya gairah tanpa menyerah. Ini kan bagian dari usaha kita. Jadi kalau menghadapi sebuah tantangan, kita tidak akan pernah kemudian mengatakan, aduh saya gagal. Bagi kita there is no value, only feedback.
Oke. Segala sesuatunya itu bagian dari feedback. Kalau saya belum berhasil di sini, berarti apalagi yang harus saya usahakan, apalagi yang harus saya usahakan, apalagi. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan, dan itu bisa terjadi kalau kita mampu untuk kontrol emosi kita dan menjadikan segala sesuatunya lalu menjadi produktif. Itu yang bagian ya, yang U ya dan R ya, dan kemudian yang ketiga itu ucap. Kemampuan diri kita untuk kemudian berkomunikasi gitu ya. Saya bangga melihat kamu komunikasinya luar biasa hebat. Thank you. Gitu ya. Iya, betul. Itu. Tapi bukan hanya sekedar komunikasi untuk kemampuan berkata-kata, tetapi juga kemampuan untuk memperkenalkan diri. Etika berkomunikasi, tapi kemampuan juga untuk menjual diri. Itu kan bagian dari komunikasi. Personal branding itu ya. Personal branding. Dan yang terakhir yang paling kuat adalah soal laku. Tindakan, ya, Behavior. tingkat behavior, attitude, itu bagian yang paling utama. Dan karena ini soft skill yang harus dimiliki, kita harus memiliki itu semuanya. Mentalitas soal kedisiplinan, daya tahan, tidak mudah mengeluh terhadap sesuatu hal, dan terutama karena dunia pariwisata, maka salah satu laku mentalitas yang harus kita miliki adalah jiwa hospitality. Bahwa kita dalam bekerja harus kita sadari bahwa kita pelayan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jasa itu artinya ya customer kita itu tuan dan kita melayani dengan baik. Kan dengan jiwa hospitality itu yang kita miliki, keramah tamahan, kemauan untuk bekerja dalam hal apapun, itu akan membuat diri kita lalu orang akan melihat welcome, dan kita akhirnya mendapatkan banyak relasi, dan juga pekerjaan yang kita lakukan juga akhirnya menjadi enjoy untuk kita bisa lakukan. Kira-kira itu yang saya inginkan terjadi untuk angkatan pertama. Kiranya itu bisa dikonfirmasi Pak Andi dari pengalaman juga ya. Ini bisa harus langsung dikonfirmasi nih. Dari testimoni keterlibatan begitu ya, for about 3 years ya, together menggali dan menimba begitu, menyerap begitu, menampung. Ini seperti visi salah satu moto juga dari kampus ini, apa itu? Your window to endless possibilities. Ya, bahwa apa yang didapatkan di sini selama 3 tahun itu adalah sesungguhnya amunisi yang bisa mengalahkan ego, termasuk ego pribadi gitu ya, bahkan the high competition in the town of Labuan Bajo begitu ya. Dari ke 20-an itu mahasiswi Poltek yang akan diwisudahkan itu ya. Tentu mereka sangat excited begitu ya. Orang tua, keluarga dari mereka juga begitu ya. Tentu malam ini sudah ada di rumah nih masing-masing ya. Mungkin yang ada di kos begitu ya. Sedang berada bersama keluarga yang menceritakan seperti apa nanti persiapan dan lain sebagainya begitu ya. Apa yang Ibu mau sampaikan untuk keluarga dan mereka semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima ini gelar akademik di 2 hari yang akan datang? Iya, baik, mungkin pertama-tama untuk seluruh orang tua ataupun mungkin keluarga besar keluarga besar dari para calon wisudawan pertama ini. Selamat dan luar biasa tentunya perjuangan Bapak Ibu, kerabat, sanak saudara yang mungkin selama 3 tahun perjalanan dari anak-anak Bapak Ibu, bukan hanya mungkin keringat yang mengucur tapi mungkin air mata, perjuangan. Saya yakin itu tidak akan sia-sia. Dan itulah yang harus dibuktikan tentunya oleh Louis dan teman-teman semua. Kenapa? Karena kami juga memperjuangkan, panitia memperjuangkan supaya wisuda ini bisa dilakukan secara offline dan memastikan bahwa orang tua wisudawan bisa menyaksikan langsung. Karena bagi kami itu momen yang sangat penting. Memang kalau secara kelulusan yudisium itu menyatakan kalian memang sudah lulus. Tapi inilah momen celebrationnya bersama dengan
seluruh keluarga, katakanlah begitu. Kalau dikatakan dalam bahasa lain Thanksgiving-nya. Thanksgiving, betul. Iya, Thanksgiving-nya Atas gitu. dedikasi selama 3 tahun ya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau di luar sana ada tradisi Thanksgiving, probably this is one of our tradition here Iya, betul. in our family here Iya. in Poltek, Iya. bahwa ini adalah sebuah Thanksgiving, bahwa kami mengucapkan terima kasih Iya. atas kerja keras seluruh keluarga yang mendukung perjuangan anak-anak Bapak Ibu. Saya yakin tidak mudah, Iya. jatuh bangun pasti ada, kesulitan pasti ada, Iya. tapi ketika berlari selesaikan sampai di garis akhir. Iya, Inilah jangan buktinya. menyerah gitu ya. Betul sekali. Jangan menyerah. Walaupun mungkin ketika berlari ada kerikil, terjatuh, mungkin tersandung, mungkin tiba-tiba hilang fokus, ada yang lain nih belok dulu kemana gitu, tapi akhirnya kembali lagi kepada tracknya. Ketika kembali lagi kepada track, lihat di depan ada garis finish di sana. Oke. Itulah yang kalian kejar dan luar biasa kalian akhirnya sampai di dikit lagi nih Oke. garis finish. Garis finish, Tapi ya. ini garis finish untuk satu fase kehidupan Satu fase kalian. tentunya, Iya. begitu ya. Lagunya seperti apa Bu? Jangan menyerah. Oh. Apa ya? Jangan menyerah. Nanti kita bikinkan tim song ya. Oke. Iya. Karena berasa sekali, maksudnya gini, kami semua dalam satu tim, saya rasa seluruh panitia juga bisa setuju untuk menyampaikan ini, bahwa memang betul jangan menyerah. Kami pun merasakan seperti itu ya, karena di awal ketika kami mempersiapkan tentunya ada banyak hal yang harus secara mendetail diurus gitu, terutama tentang banyak hal di masa pandemi ini tentunya. Tapi bersyukur kembali lagi, karena tadi kalau buat saya ini mungkin bahasa ibu ya, banyak loh yang sayang sama kalian. Amazing. Betul sekali, banyak sekali. Saya berasa, saya bisa merasakan itu. Banyak sekali yang mendukung kalian, dan kami bersyukur juga kami sebagai perguruan tinggi pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya di Labuan Bajo merasa sangat didukung oleh seluruh stakeholder. Kami juga tahu bahwa dalam perjalanan kalian selama 3 tahun ini ada banyak stakeholder yang berperan besar. Tentunya tempat di mana teman-teman PKL, Ya, ya kan, betul. lalu praktik di luar. Kami berterima kasih juga lewat kesempatan ini tentunya untuk seluruh stakeholder yang mendampingi, menjadi saksi hidup juga dari perjuangan beberapa atau puluhan mahasiswa yang akan segera diwisuda ini. Oke. Itu yang luar biasanya. Luar biasa Louis. sekali Iya. ya. Dedikasi begitu ya, dukungan yang begitu sempurna dari seluruh elemen, dari atasan, the owner of Yayasan Anak Negeriku, hingga semua para dosen terintegrasi dalam sebuah kata, yaitu pengorbanan yang total gitu ya. Betul. Hingga ya bisa diamati bahwa 2 hari yang akan datang itu hampir 99% ya, tidak ada mahasiswa yang ketinggalan gitu ya. Hopefully. Iya, karena memang dari jumlah awal hingga sekarang untuk first class dalam hal ini angkatan pertama ini tidak ada yang ketinggalan ya Dewa ya. Iya. Semuanya akan dilantik begitu, masuk ke rumah Poltek menjadi keluarga besar, anak-anak begitu ya, dan dilahirkan menjadi seorang intelektual muda yang dapat diandalkan begitu. Iya. Itu juga jumlahnya sama begitu ya. Iya. Luar biasa Dan sekali. mungkin kalau saya boleh mengutip ini ada satu pepatah mungkin. Saya berdiskusi dengan cukup banyak teman-teman di sini yang tentunya asli Manggarai Barat ya, terutama dari beberapa waktu dari awal-awal tahun ketika saya ada di sini gitu, saya suka bertanya, saya sering menggali local wisdom seperti itu. Dan ketika kami mempersiapkan wisuda ini tuh, saya ingin ada sesuatu message atau pesan yang bisa menjadi bisa berbekas di hati semua yang nanti hadir. Izinkan saya membacakan, tapi kalau ada salah ucapan karena ini bahasa daerah Manggarai, nanti tolong dikoreksi sama Louis. Ya? Sip. Oke. Wake atau wake ya? Wake caler, betul? Wake celer. Wake celer nggerwa. Saung bembang ngger eta. Saung bembang ger eta. Saung bembang ger Eta. eta. Yes. Kalau saya tidak salah, artinya adalah membangun dasar atau landasan yang kuat dalam menata kehidupan agar bisa memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam menggapai harapan.
Luar biasa. Kira-kira inilah pesan yang kami sebagai panitia ingin sampaikan lewat seluruh rangkaian acara wisuda pada hari Sabtu nanti. Luar biasa. Ibu Poli, thank you very much. You're Ini very luar biasa. welcome. Nah, saya ingin ke Pak Andi, closing statement dari Pak Andi ya, bahwa Bangkit Anak Negeriku adalah sebuah yayasan yang semua masyarakat Manggarai Barat umumnya, masyarakat Manggarai, Flores begitu ya, melihat bahwa ada kesungguhan dari yayasan ini hingga hari ini kita bisa saksikan dan diinformasikan bahwa dari kementerian nanti akan datang begitu ya untuk melantik dari ke puluhan mahasiswa yang akan menjadi tenaga profesional dia akan datang itu. Terima kasih Luis. Ada beberapa hal yang ingin ini menjadi hal yang dimiliki, termasuk juga ini janji nanti ya. Oke. Jadi bocoran janji lah yang nanti yang harus kamu ucapkan itu ya. Dan juga sebagai harapan. Yang pertama tentu kita selalu menginginkan tetap ya mahasiswa walaupun alumni, bukan walaupun ya tetapi alumni nanti akan menjadi alumni itu yang pertama tetap selalu bertakwa kepada Tuhan ya, Maha Esa itu kan, dan itu menjadi bagian dan juga selalu setia terhadap NKRI. Itu yang selalu ingin saya pesankan gitu ya. Jadi NKRI harga mati. Luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi yang sungguh dapat membanggakan, menciptakan dan sungguh-sungguh bangga terhadap negara kita, dan pemerintah memang berusaha untuk sungguh-sungguh mengembangkan dan itu harus kita apresiasi. Tapi kebanggaan akan budaya daerah itu bagian dari kita mencintai bumi Indonesia ini. Itu hal yang paling utama. Mencintai Indonesia artinya ya setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu bagian yang harus dimiliki, bahkan itu harus ada di dalam dada kita gitu ya. Kita merah putih. Itu yang harus selalu kita miliki, dan itu bisa terwujud ketika kita juga mengembangkan budaya-budaya kita yang kita miliki, sehingga sampai kapanpun budaya yang kita miliki tetap akan terus berada di bumi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita selalu menginginkan lulusan dari Politeknik ini bisa mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pekerjaan yang nanti kamu akan geluti dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas, sungguh-sungguh mau bermakna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dan itu artinya ya bersungguh-sungguh untuk bisa bekerja, membahagiakan banyak orang, terutama orang tua yang sudah dengan susah payah menyekolahkan gitu ya, dan menitipkan terima kasih untuk papa mama yang telah menyerahkan putra putrinya ke kami Politeknik dan akhirnya sampai berhasil. Ini saya yakin kebanggaan terbesar Luis bagi keluarga, dan kebanggaan itu tidak bisa dibayar dengan harta apapun, karena menjadi atau melihat anaknya, keluarganya berhasil, itu adalah sebuah kebahagiaan yang besar sebagai orang tua bahkan keluarga. Maka dalam hal apapun ketika sudah terjun ya, lalu menjadi pribadi-pribadi yang membahagiakan bagi banyak orang. Jadi itu yang saya inginkan betul-betul terjadi. Dan yang terakhir, jangan lupakan Politeknik. Betul. Yang telah menjadi tempat bagimu dan bagi teman-teman untuk berproses apapun dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada kami. Tetapi ketahuilah bahwa semua yang kami lakukan itu selalu yang terbaik. Kalau ada hal yang kadangkala dalam perjalanan selalu ada kekurangan, ya itu bagian dari proses. Ya salah satu kekurangan angkatan pertama ya menikmati gedung yang awalnya mungkin amburadul itu ya, yang pertama ya. Penuh dengan cerita indah sesungguhnya. Luar biasa. Itu artinya kamu sudah memaknai penderitaan dulu. Dengan melihat keindahan itu ya. Jadi tetap kita bagian dari keluarga Luis dan juga teman-teman keluarga besar dari Politeknik El Bajo Komodus. Maka kontribusi keterlibatan, kadang-kadang menengok, bahkan juga mampir berbagi kepada adik-adik, itu bagian yang kami inginkan. Itu saja Luis, terima kasih. Luar biasa sekali ya sahabat mau berbicara, kita sudah menyaksikan ya live talk kita ya mau berbicara podcast malam ini ya bersama dengan Wakil Direktur ya Pak Andi, juga Ibu Pauli sebagai
Ketua Panitia dari pelaksanaan wisuda dari Angkatan Pertama Politeknik Ilmu Joko Mudus begitu ya, bahwa kehadiran dari Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini memang sangat urgen saat ini di tengah geliatnya tren kehidupan peradaban masyarakat seluruh jagat raya, yaitu bagaimana mencintai alam dan budaya. Dan Flores ini merupakan laboratorium dari keeksotisan dan keinginan ya terhadap keindahan yang tak ada duanya di dunia begitu ya. Keterlibatan dan dedikasi dari Yayasan Bangkit Anak Negeriku tentu ini mendapatkan antusias ya dari seluruh masyarakat Manggarai Barat khususnya ya. Itu diejawantakan bagaimana begitu banyak sekali mahasiswa dan dari proses ya dari tahun 2018 sebagai angkatan pertama ya, di mana gedung-gedung ini masih ada puing-puing begitu ya, belum ada tanda-tanda kehidupan semegah dan semewah ini begitu ya. Ada nanti Bukan puing mungkin. apa ya? Aksesoris. Aksesoris. Oke, ya. Bahwa memang sahabat mau bicara, Yayasan Bangkit Anak Negeriku ini sesungguhnya ada beberapa keluarga Halim family begitu, itu terpanggil untuk membangkitkan secara sumber daya dari anak negeri Manggarai Barat khususnya anak negeri Flores, dan kita semua dipanggil untuk mari kita sama-sama bangkit bersama Politeknik Ilmu Joko Mudus ya untuk menyambut hari-hari esok yang begitu gemilang begitu ya. Dan tentunya yang paling gemilang lagi yaitu di hari tanggal 2 Oktober 2021 yaitu diwisudakan sejumlah puluhan mahasiswa dari Politeknik Ilmu Joko Mudus. Saya Aloysius Suwartim Karya akhirnya ya mengucapkan terima kasih nih yang pertama kepada Bapak Andi ya, Pak Andi sebagai Wakil Direktur dari Politeknik Ilmu Joko Mudus ya, juga terima kasih kepada Ibu Pauli Sama-sama lu. yang sudah membagikan semangat begitu ya dan kesan dan pesan yang sangat luar biasa sekali kepada seluruh sahabat mau bicara ya, bahwa ternyata ada kesungguhan begitu ya dan output dari proses akademik selama 3 tahun di Politeknik Ilmu Joko Mudus ini bisa dibuktikan, bisa diandalkan, dan tentunya mereka ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang sekali untuk menjadi tenaga profesional di bidang pariwisata apabila mereka terjun ke lapangan, dan juga mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur begitu ya. Juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat Mau Bicara yang sudah berada bersama kita menyaksikan live talk kita ya sebelum wisuda dilakukan di Politeknik Ilmu Joko Mudus ya. Terima kasih, saya Aloysius Suwartim Karya mengakhiri acara kita ya. Sampai jumpa di acara serial podcast selanjutnya. Selamat malam, terima kasih banyak.